Halo, selamat malam, Coach. Apa Malam, kabar? malam juga kabar baik, sehat terus. Iya, sukacita ya dari raut mukanya seger gitu ya. Sudah makan malam, Coach? Makan malam sudah. Biasanya kalau udah makan malam tinggal ngantuknya doang nih. Tapi Sisa-sisa ngelewati tenaga ya. waktu ngelewati jam 8 biasanya matanya susah merem malah. Biasa tidur pagi, Oh, gitu. mm-mm. Oh, Biasa ngalong, sama katanya gitu. biasa Oh, ngalong. bisa ngalang. Hmm. Hari-hari sibuk apa, Coach? Ini mau masuk apa semester baru, jadi kita mesti Hmm? bikin mencocokkan materi ya, materi yang sudah ada, yang lama gitu kan. Nah, sedang lagi membuat atau mencocokkan materi pembelajaran apa yang kira-kira ada materi baru nggak ya yang bisa disisipkan gitu. Kira-kira itu ya. Kan perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan selalu ada yang baru gitu ya setiap ini ya. Heeh, heeh. Nah, nanti tinggal saya lagi cari researching kira-kira ada nggak penambahan atau materinya tetap hanya cara pembelajarannya atau konsepnya yang dirubah sedikit, mungkin begitu. Oke, jadi cukup lumayan ya di depan laptop terus kan, Coach? Nggak juga, kadang-kadang malah memang review tuh bisa eh, sambil ngelihat mungkin sambil jalan, sambil sambil duduk di kebun, mungkin sambil mikirin gitu ya. Baca, maksudnya baca materi yang kemarin gitu. Apa udah cukup Heeh, atau belum heeh. ya? Tambahin apa kira-kira ya, biar seru gitu kira-kira kan gitu. Kepengennya kan dalam proses belajar itu kepengennya Hmm. eh, tetap bisa diingat, tetap seru gitu kan. Jadi juga buat mahasiswa juga eh, gampang dimengerti. Oke, jadi bisa belajar bisa dilakukan di mana aja gitu ya, Coach ya. Ya, ya, ya. Coach, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah oke, Coach? Oke, oke banget. Baik. Nah, kalau diukur Coach setiap kesiapan Coach malam hari ini dari angka 1 sampai 10, kira-kira di angka mana Coach kesiapannya? Malam ini di angka 9. Wow, 9 mendekati sempurna ya, Ya, berarti ya. Dan apakah itu cukup, Coach? saya rasa cukup tuh angka segitu. Oke, baik ya. Kita akan mengawali coaching di angka 9. Ya, Oke. baik, Coach. Nah, di sesi akhir coaching kita, kira-kira nih, apa tujuan yang ingin Coach capai? Eh, saya ingin bisa mencapai apa eh, akhir sesi coaching kali ini saya bisa mendapatkan eh, suatu gambaran ya. Karena saya sedang mempersiapkan materi perkuliahan untuk semester besok, saya bisa mendapatkan eh, mungkin ada input masukan yang pembelajaran yang baik gitu kan Mhm. untuk mahasiswa. Jadi saya kepengen materi pembelajarannya bisa efektif, bisa maksimal, bisa happy gitu kan. Saya Hmm. berharap apa di akhir sesi coaching ini rasa bahagia saya, kesiapan saya bisa membuat materi ke depan bisa jauh lebih baik. Oke, jadi berharap bahwa setelah sesi coaching ini, semua berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Begitu, Kak Ya, Coach? ya begitu, betul, betul. Baik. Nah, kira-kira Coach, suasana yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu suasana yang seperti apa? eh Suasananya karena kita sedang akan melakukan proses belajar mengajar, suasananya memang saya sih biasanya melakukannya dengan sersan ya, serius tapi santai. Gitu kan. Oke. Pertama, memang generasi sekarang harus bisa berkomunikasi dengan baik, tidak terlalu Mm-mm. tegang gitu kan. Kebetulan mata kuliahnya yang saya bawakan ke depan ini bisa atau memungkinkan untuk belajar tidak hanya di dalam kelas gitu kan, tapi karena faktor absensi
kita tetap setelah absensi di dalam kelas karena absensinya menggunakan kartu ya, Mhm. tab setelah setelah absen baru kita bisa melakukan proses belajarnya di luar kelas. Jadi eh, saya Oke, pengen yang baik, yang santai lah ya, santai tapi tetap bisa bermanfaat. jadi bisa sehingga sana yang sersan tadi ya coach ya. Selesai. Kalau suasana yang pengen coach munculkan yaitu suasana sersan tadi, apakah bisa diakses melalui memori kenangan? Mungkin sebelumnya coach pernah melakukan hal yang serupa begitu? Eh, biasanya bisa. Tidak hanya memori saya, tapi saya biasanya juga selalu memakai memori mahasiswa atau mahasiswi pada saat mereka kecil. Jadi biasanya saya biasanya membuka sebuah kelas gitu ya, dengan mereka diajak untuk menulis apa sih harapannya ke depan, apa sih cita-citanya sejak kecil dan sampai sekarang ini sudah berapa persen atau menyimpang atau bagaimana. Biasanya saya mengajak siswa untuk mau mengingat memori karena berdasarkan penelitian katanya kalau sudah tertulis itu maka akan lebih dekat tercapainya. Gitu. Oke, kalau sudah tertulis akan lebih cepat tercapainya, begitu ya, Coach ya? Ya, ya. Oke, baik, Coach. Pernah nggak melihat sebuah kondisi gitu ya, sebuah situasi dengan suasana yang sama? Eh, biasanya yang mendekati mendekati suasana-suasana sama sering ya pernah ya suka mendekati biasanya memang dalam proses belajar pasti ada aja yang mendekati seperti yang semester kemarin atau yang dulu-dulunya gitu ya suka ada yang mendekati ke arah sana. Jadi sebelumnya berarti sudah pernah dilakukan begitu ya, Coach? Ya biasanya sudah pernah dilakukan. Nah, kalau kita flashback lagi, kira-kira bisa nggak, Coach, mengakses suasana yang serupa saat itu terulang lagi? eh bisa saya rasa bisa jadi biasanya suasana-suasana yang menurut saya sukses menurut saya baik gitu ya biasanya saya suka ceritakan ulang di depan kelas lagi atau bahkan suasana-suasana yang memang kurang baik gitu ya pada saat saya memberikan tugas itu juga saya sampaikan jadi saya mengingat bahwa yang kemarin itu adalah sebuah pembelajaran jadi jangan sampai saat ini mereka mengulang kesalahan yang sama atau mereka bisa memanfaatkan pengalaman-pengalaman baik yang sudah dilakukan di semester-semester sebelumnya. Sangat bisa, sangat bisa. Baik. Nah, apakah itu artinya bahwa saat ini, misalnya Coach Aryo membayangkan gitu ya, Ya, berimajinasi tentang suasana yang Coach ciptakan dengan anak-anak mahasiswa, misalnya yang serius dan santai, apakah malam ini bisa diakses begitu kira-kira? Seperti apa, Coach? bisa, bisa, bisa diakses. Langsung teringat gitu ya suasananya. Suasananya Aku bisa kebayang, sudah kebayang biasanya gitu kan. sudah kebayang. Hmm. Waktu itu Coach pakai baju apa, duduk di Ya, mana, sebelahnya siapa begitu ya. iya, iya. Apakah imajinasi atau suasana itu dapat memperkuat kondisi yang ada sekarang, Coach? Ya, membantu untuk memperkuat dengan kondisi sekarang ini. Nah, apa yang perlu dilakukan gitu ya, agar hal yang kita akses kembali itu bisa memperkuat apa yang akan kita lakukan, Coach? Eh, biasanya dari materi pembelajarannya, materi pembelajarannya, kemudian eh, jadi kemudian saya biasanya memulai juga dengan motivasi kepada mahasiswa gitu kan ya dalam
Jadi dalam belajar tidak hanya mengenal pembelajaran, tapi juga saya sedikit-sedikit memberikan motivasi, pengalaman hidup, dan lain sebagainya. Dan itu yang bisa membuat mereka juga tidak jenuh. Nah, itu bisa saya ingat bahwa mana yang mereka menjadi sangat tertarik atau kurang tertarik yang mana gitu. Nah, itu bisa saya ingat juga. Gitu. Nah, apakah suasana tersebut bisa memperkuat kondisi dari para mahasiswa, Coach? Eh, ya, saya rasa bisa karena dari pengalaman pernah saya ketemu dengan beberapa mahasiswa gitu ya, beberapa tahun lalu gitu ya. Ketemunya bukan di kampus tapi di dunia kerja. Saya Mm-mm. ditegur oleh anak muda. Saya kan nggak paham kalau kalau mahasiswa karena mahasiswanya banyak, dosen mahasiswanya banyak suka lupa Nggak gitu ingat karena suka gitu lupa ya. dari mana gitu. Tapi kan kalau mereka mungkin bisa ingat karena dosennya kan nggak banyak juga. Nah itu saya ditegur bahwa eh, bahwa apa mereka mengucapkan terima kasih, mereka mengucapkan apa banyak banyak curhat gitu ya, curcol bahwa apa yang saya sampaikan dulu ternyata benar di dunia kerja itu ya seperti ini dan mereka walaupun dulu di mereka mereka sendiri ngaku bahwa mereka juga bilang bahwa dulu tidak pernah dianggap gitu ya, dulu tidak pernah apaan sih, bagaimana sih gitu. Tapi setelah mereka melakukan dan ada di dunia kerja, mereka baru sadar bahwa hal-hal yang seperti itu yang sudah pernah saya sampaikan, yang sudah pernah saya ajarkan, maka terjadi. Maka mereka berusaha mengingat gitu ya, apa yang saya sampaikan, apa yang saya apa utarakan begitu ya, sebaiknya bagaimana dan mereka bisa eh, meredam atau bisa memperbaiki kondisi atau mempertahankan mental yang utama itu ya pada saat di dunia kerja. Tuh. Oke, berarti sangat bermanfaat begitu ya, Ya, Coach ya. ya. Nah, suasana apa lagi yang kira-kira Coach akan perlukan? Eh, yang diperlukan suasana saya berharap gitu ya Mm-mm. suasananya bisa di akhir di akhir mata kuliah ini mereka semua bisa mendapatkan ilmu yang saya ajarkan karena memang tidak semua saya yakin bahwa tidak semuanya memang bisa menerima dengan baik karena memang pada dasarnya eh, manusia itu eh, ada yang suka atau ada yang tidak dalam mata kuliah tersebut gitu ya. Kebetulan saya besok ini mengajar fotografi. Jadi dari pengalaman saya dari 100% sekelas biasanya ada 20 atau 30% yang memang mereka tidak suka dan eh, tidak senang gitu ya dan tidak mau menggali terus tentang fotografi. Biasanya Hmm. itu disebabkan karena mereka kuliah di fakultas ini bukan karena kemauan sendiri, tapi karena memang diarahkan atau ikut teman atau daripada nggak kuliah atau apa biasanya begitu. Gitu. Jadi makanya saya punya catatan bahwa di awal perkuliahan saya biasanya suka bertanya bahwa apakah ini memang mimpi kamu untuk kuliah di sini atau memang disuruh orang tua atau karena ikut teman gitu kan. Nah, itu bisa menjadi materi catatan buat saya sekitar berapa persen di kelas itu yang memang dari hati nurani. Dan rata-rata yang dari hati nurani juga nggak banyak, cuma sekitar 10-20% juga. Oke, Lebihnya oke. ya netral lah ya gitu ya. Baik, ya. Nah, Coach, kira-kira kalau misalnya digabungkan antara suasana tadi yang waktu belajar mengajar, Coach mau ciptakan suasana yang sersan gitu ya, tapi akhirnya bisa berdampak gitu dalam kehidupan mereka dalam keseharian. Bagaimana Coach caranya menggabungkan dua hal tersebut? Eh, ya dalam dalam eh, materi pembelajaran memang suka saya memberikan materi eh, membayangkan ada salah satu materi yang memang saya sampaikan adalah berimajinasi. Jadi saya menggabungkannya adalah semua mahasiswa
diminta membayangkan apa yang paling disenangi dan apa yang tidak disenangi pada saat satu bulan satu bulan eh, belakangan ini gitu kan. Kejadian apa yang mereka senangi dan kejadian apa yang mereka tidak senangi gitu ya. Boleh menggunakan gambar atau boleh menggunakan Oh, tulisan gitu kan ya. Nah, dari situ nanti mereka mencoba mereview kenapa kenapa suka, kenapa tidak suka gitu kan. Nanti dicari juga jalan tengahnya. Dari situ adalah saya juga bilang bahwa mereka harus mengambil gambar apa saja yang menurut mereka mereka suka dan hmm, gambar apa yang menurut mereka tidak suka. Jadi tidak hanya sekedar gambar, tidak hanya sekedar foto, tapi mereka harus bercerita di balik foto itu. Dan itu adalah oke. pembelajaran tentang jurnalis fotografi. Jadi dia harus bisa Hmm, menceritakan tentang eh, makna atau arti dari foto tersebut. oke, berarti dengan mudah bisa digabungkan ya Ya, dengan suasana-suasana gitu ya. suasana zona itu ya. Nah, kira-kira eh kalau tadi coach melambangkan tulisan bisa gambar gitu ya. Kalau coach sendiri melambangkan kedua suasana itu, kalau digabungkan, lambangnya seperti apa, coach? Eh, biasanya saya kalau melambangkan materi ini biasanya Hmm? eh, saya melihat adalah seperti eh, selalu menulis dengan atau menggambar dengan lensa kacamata ya. Saya menggambarkan dengan kacamata karena kacamata itu bisa mewakili dari sebuah lensa atau Nah, cara itu menurut versi saya adalah dengan lambang kacamata itu adalah melihat gitu ya. Kacamata ini bisa melihat yang baik atau bisa melihat yang jelek gitu kan. Semua tergantung dari pemakainya gitu, tergantung dari kitanya. Jadi saya bisa menggabungkan atau saya memberikan lambang biasanya dengan menggunakan kacamata gitu kan. hmm. Oke. Jadi dilambangkan dengan kacamata begitu Ya, ya. iya, Nah, iya. kira-kira kesimpulan apa ya, coach, yang bisa coach ambil dari sesi coaching malam hari ini? Eh, sesi coaching malam ini saya mendapatkan kesimpulan bahwa eh, membuat atau eh, apa tadi membayangkan membayangkan masa lalu, membayangkan masa depan gitu ya, itu bisa menjadi sebuah materi pembelajaran buat saya juga buat mahasiswa ya, agar mereka bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan dari bayangan itu dan berharap mereka bisa mencapainya apa yang sudah eh, diharapkan untuk bayangan ke depan. Begitu juga dengan saya bisa berharap bahwa apa yang saya bayangkan dalam seminggu ke depan, sebulan ke depan, bahkan 3 bulan ke depan dan setahun ke depan, saya berusaha untuk bisa membayangkan, menulisnya dan semoga itu bisa bisa tercapai atau bisa terjadi. Jadi kesimpulannya bahwa eh, penggabungan dari suasana gitu ya, suasana yang lalu dan suasana ke depan itu sangat baik untuk perkembangan ke depan, untuk perkembangan diri kita gitu, mental kita. Baik, jadi untuk kesehatan mental juga ya, coach ya. Ya, ya. Nah, kira-kira action plan apa yang coach sedang buat saat ini? Action plan yang saya buat eh, biasanya saya sedang membuat dengan materi ini. Kali ini saya kalau tahun lalu saya prakteknya mereka misalnya ke suatu tempat, kebetulan semester lalu saya ke kebun binatang. Semester ini saya berharap ke tempat yang lain, tempat yang berbeda, mungkin bisa jadi ke tempat-tempat yang lebih menantang, gitu ya, lebih menantang. Karena eh, kebun binatang ini ada di sini, saya mungkin rencana ke depan action plan-nya mau mencari tempat-tempat yang masih mungkin untuk diambil fotonya, tempatnya tidak jauh, tapi secara pengambilan fotonya, secara kondisi mereka belum pernah, gitu ya, mereka belum pernah mengambil, tapi secara tugas mereka diwajibkan harus mengambil eh, tugas tersebut. Nah, itu yang belum kepikiran kira-kira mau potret apa. Tapi banyak lah yang harusnya yang bisa
yang bisa diambil sebagai tujuan gitu ya, tujuan nanti gitu kan. Memotret lahar kayaknya, Coach. Rencananya sih pengennya teater di Oh, Jakarta. teater. Ya, Oh, di Jakarta itu ada sendera tari ya, Senen gitu ya. Kebetulan kita sudah kerjasama. Kalau memotret binatang, dia jarang ada yang bergerak, tapi sendera tari ini tantangannya mereka bergerak, kemudian cahaya rambutnya iya. juga rendah kan. Nah, itu jadi tantangan tuh. Bagaimana apa namanya stanya itu bisa nggak bergerak sekalipun Ya, objek bergerak begitu ya, Coach ya. ya, ya. Dan kalaupun bergerak, Dulu sempat. harus bisa juga memberikan alasan kenapa bergerak gitu ya. Jadi apanya yang mesti diubah-ubah begitu ya, Coach ya? Ya, ya, Jadi dia setelan kameranya itu ada hmm, diafragma, benar ya? namanya. Ya. Oke. Sempat belajar dulu dikit. Hmm, Baik, Coach. Terima kasih untuk sesi coaching malam hari ini ya. Semoga coaching malam hari ini membantu Coach untuk mengakses kembali suasana ataupun memunculkan lagi suasana yang lebih menyenangkan di dalam proses. Terima kasih, Coach. Selamat malam. Selamat malam juga. Terima kasih.